Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang jumlah idhofiyah. Sebelum kita bahas tentang jumlah idhofiyah, terlebih dahulu kita bahas satu persatu dari judul yang ada ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah adalah rangkaian dari dua kalimat atau lebih, di mana rangkaian kalimat tersebut telah memiliki kesempurnaan makna. Dalam hal ini nantinya akan ada dua macam dari jumlah tersebut, yaitu yang satu disebut dengan jumlah ismiyah, kemudian yang selanjutnya disebut dengan jumlah fi'liyah. Masing-masing daripada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu telah memiliki kesempurnaan makna di dalam susunan kalimat. Ketika dikatakan koma Zaidun, koma telah berdiri Zaidun, siapa Zaid, maka rangkaian ini telah memiliki kesempurnaan makna bahwa Zaid telah berdiri. Demikian pula ketika kita mengatakan Zaidun Sho'imun, Zaidun adapun Zaid, Sho'imun ialah berpuasa. Zaid berpuasa, rangkaian tersebut juga telah memiliki kesempurnaan makna. Adapun setelah kedua rangkaian ini terdapat tambahan dari beberapa kalimat yang lain, maka hal tersebut bukanlah merupakan rangkaian pokok, melainkan hanyalah sekedar pelengkap saja. Lalu bagaimana dengan idhofah? Idhofah sendiri juga termasuk dari rangkaian yang terdiri dari dua kalimat, di mana kalimat yang pertama disebut dengan mudhof dan kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Namun dalam hal ini berbeda dengan jumlah. Manakala rangkaian yang terdapat di dalam jumlah ini sudah memiliki kesempurnaan makna, beda halnya dengan susunan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Susunan ini tidak memiliki kesempurnaan makna, atau bisa dikatakan masih belum memiliki kesempurnaan makna. Karena kesempurnaan makna dari rangkaian mudhof dan mudhof ilaih ini masih membutuhkan keberadaan dari kalimat yang lain. Kita ambil contoh seperti lafadz qalamun. Qalamun bermakna pena. Kemudian lafadz qalam ini dirangkai dengan kalimat Zaid, sehingga nantinya akan menjadi qalamu Zaidin, penanya Zaid. Kata-kata penanya Zaid ini masih belum memiliki kesempurnaan makna, karena hanya sekedar informasi tentang penanya Zaid. Lalu bagaimana, untuk apa, selanjutnya mengapa penanya Zaid ini ada? Ini juga masih belum dapat dimengerti. Kecuali kemudian kalau kita menambahkan kalimat sebelumnya dengan kata-kata indi qalamu Zaidin. Indi ialah di sisiku, qalamu Zaidin adapun penanya Zaid. Di sampingku ada penanya Zaid. Maka penambahan lafadz indi ini akan memberikan kesempurnaan makna terhadap keberadaan dari lafadz qalamu Zaidin. Jadi hanya sekedar qalamu Zaidin saja masih belum memiliki kesempurnaan makna sebelum dia itu disandarkan atau digandeng dengan kalimat yang lainnya. Kita ambil contoh di mana lafadz qalamu Zaidin ini digandeng dengan kalimat yang lain, di mana kalimat tersebut berada setelahnya. Katakanlah kita ambil contoh seperti lafadz qalamu Zaidin jamilun. Adapun penanya Zaid, jamilun ialah bagus. Ketika hanya sekedar dikatakan qalamu Zaidin saja, maknanya masih belum sempurna. Namun ketika ditambah dengan kata-kata jamilun, maka rangkaian dari qalamu Zaidin jamilun ini sudah memiliki kesempurnaan makna. Penanya Zaid itu bagus. Dari pemaparan ini maka dapat disimpulkan bahwa jikalau sudah dikatakan sebagai jumlah,
maka ini sudah memiliki kesempurnaan makna. Namun ketika hanya dikatakan sebagai idhofiyah, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih saja, maka ini hanya sekedar tarkib, hanya sekedar rangkaian kalimat saja, di mana rangkaian kalimat tersebut masih belum memiliki kesempurnaan makna, atau dapat dikatakan kesempurnaan makna dari rangkaian mudhof dan mudhof ilaih ini tergantung kepada kalimat yang lainnya. Manakala tanpa ada kalimat yang lainnya, maka lafaz tersebut maknanya masih belum sempurna. Lalu apa yang dimaksud dengan jumlah idhofiyah ini? Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan idhofiyah atau idhofah ini adalah rangkaian yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ketika dikatakan jumlah idhofiyah berarti rangkaian dari beberapa kalimat di mana di dalam rangkaian tersebut di dalamnya terdapat susunan idhofah. Terdapat rangkaian yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Di mana di dalam susunan idhofah di sini terdapat mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof ilaihnya ini berupa jumlah. Namun karena memang masih termasuk di dalam susunan idhofah, maka sekalipun disebut dengan jumlah, rangkaian ini masih belum memiliki kesempurnaan makna. Sekali lagi, yang dimaksud dengan jumlah idhofiyah adalah rangkaian kalimat yang di dalamnya terdiri dari susunan idhofah, di mana ada mudhof dan juga mudhof ilaih. Dan mudhof ilaihnya itu nanti berupa jumlah, baik jumlahnya ini berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Karena ini masuk dalam kategori rangkaian idhofah, sekalipun di dalamnya terdapat jumlah, tetap saja susunan atau rangkaian ini masih belum memiliki kesempurnaan makna. Kesempurnaan makna yang ada itu tergantung pada keberadaan dari kalimat yang lainnya. Tanpa ada kalimat yang lainnya, maka susunan jumlah idhofiyah ini masih belum memiliki makna yang sempurna. Mari kita bahas lebih rinci. Yang pertama adalah manakala mudhof ilaihnya ini berupa jumlah fi'liyah, sementara mudhofnya ini berupa dzaraf tertentu. Yang pertama adalah dzarafnya tersebut berupa lafadz hina. Contohnya seperti surirtu hina ro'aituka. Surirtu, bahagia siapa aku, hina ro'aituka, hina ketika ro'aitu melihat siapa aku, ka kepadamu. Aku bahagia ketika aku melihatmu. Di sini kita perhatikan lafadz hina ro'aitu. Ro'aitu adalah merupakan jumlah fi'liyah, di mana di sini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Dan kedudukan atau posisi daripada lafadz ro'aitu ini adalah sebagai mudhof ilaih, di mana mudhofnya itu adalah berupa lafadz hina. Jadi hina ini adalah sebagai mudhof, ro'aituka adalah sebagai mudhof ilaih. Rangkaian yang terdiri dari hina ro'aituka secara keseluruhan ini disebut dengan jumlah idhofiyah. Dikatakan jumlah karena memang di dalam susunan idhofah di sini terdapat jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih, dan dikatakan sebagai idhofiyah karena memang secara keseluruhan rangkaian ini terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Rangkaian hina ro'aituka ini juga masih belum memiliki kesempurnaan makna. Ketika aku melihatmu, hal ini masih membutuhkan sandaran kepada kalimat yang lain agar maknanya menjadi sempurna. Maka keberadaan daripada lafadz surirtu akan memberikan pemahaman terhadap kesempurnaan makna daripada lafadz hina ro'aituka. Surirtu, aku bahagia. Kapan hal itu terjadi? Hina ro'aituka,
ketika atau pada saat aku melihatmu. Kemudian yang selanjutnya, dzarafnya berupa lafadz yaum yang merupakan dzaraf zaman, sama dengan ketika berupa lafadz hina juga merupakan dzaraf zaman. Seperti contoh, kuntu ma'aka yauma safarta. Kuntu ada siapa aku, maka ialah bersamamu. Yauma safarta, pada hari safarta bepergian siapa engkau. Aku bersamamu pada hari kamu bepergian. Di sini kita perhatikan lafadz yauma safarta. Lafadz safarta ini adalah merupakan jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Sementara mudhofnya itu adalah berupa dzaraf, yaitu dzaraf zaman. Jadi yaum ini adalah mudhofnya, safarta yang berupa jumlah fi'liyah adalah mudhof ilaihnya. Secara umum, keberadaan dari jumlah idhofiyah di dalam susunan ini adalah sebagai keterangan dari lafadz kuntu ma'aka, bahwa aku bersamamu itu yauma safarta, pada saat kamu bepergian. Jadi yauma safarta ini hanya sekedar tambahan saja. Manakala hanya dikatakan yauma safarta saja tanpa adanya kalimat kuntu ma'aka, maka maknanya masih belum sempurna. Kemudian selanjutnya, ketika dzaraf yang nantinya berposisi sebagai mudhof ini berupa lafadz id yang bermakna ketika. Contohnya seperti lafadz uzkur id kunta muhtajan fasa'atuka. Udkur, hendaklah ingat siapa engkau. Id, ketika kunta ada siapa engkau. Muhtajan, ialah membutuhkan. Fasa'atu, kemudian menolong siapa aku. Ka, kepadamu. Ingatlah ketika kamu membutuhkan bantuan, lalu aku menolongmu. Di sini kita perhatikan lafadz id kunta. Id ini adalah dzaraf, kunta ini adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini posisinya sebagai mudhof ilaih, sementara mudhofnya adalah berupa lafadz id yang merupakan dzaraf. Susunan id kunta adalah merupakan jumlah idhofiyah yang keberadaannya hanya sekedar pelengkap dari susunan yang ada. Ketika hanya mengucapkan id kunta saja, maka maknanya masih belum sempurna. Kesempurnaan makna daripada susunan id kunta ini masih membutuhkan kepada keberadaan daripada lafadz-lafadz yang lainnya. Udkur in kunta muhtajan fasa'atuka. Ingatlah ketika kau membutuhkan sesuatu, maka aku pun menolongmu. Kemudian dzaraf selanjutnya adalah berupa lafadz idza. Maknanya juga sama dengan id, yaitu bermakna ketika. Bedanya adalah untuk idza ini dapat dijadikan sebagai adat syarat, sementara untuk id hanya sekedar dzaraf saja dan tidak dapat dijadikan sebagai adat syarat. Kita ambil contoh seperti lafadz walidi idza yaghdabu yushaddidu fil uqubati. Walidi, adapun orang tuaku, idza ialah apabila, yaghdabu marah, siapa itu walidi, yushaddidu maka memperberat atau mempersangat siapa itu walidi, fil uqubati dalam hukumannya. Ayahku, jika ia marah, maka ia akan memperberat hukuman. Di sini kita perhatikan lafadz idza yaghdabu yushaddidu. Fokusnya ada pada lafadz idza yaghdabu. Idza di sini adalah dzaraf, di mana di dalam susunan ini adalah sebagai adat syarat. Yaghdabu ini adalah fi'il syaratnya, sementara yushaddidu ini adalah jawab syaratnya.
Rangkaian idza yaghdabu ini adalah masuk dalam kategori jumlah idhofiyah, di mana idza ini adalah mudhofnya, sementara yaghdabu ini adalah mudhof ilaihnya. Sementara yushaddid ini tetap sebagai jawab daripada idza yaghdabu. Ayahku manakala ia marah. Idza dimudhofkan kepada yaghdabu yang merupakan jumlah fi'liyah. Namun keberadaan daripada idza yaghdabu saja tanpa adanya keberadaan dari kalimat yang lain, maka makna daripada idza yaghdabu ini masih belum sempurna. Karena memang idza sendiri adalah merupakan adat syarat yang butuh kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Tanpa adanya jawab syarat, maka maknanya masih belum sempurna. Idza yaghdabu, ketika dia marah. Kenapa ketika dia marah kemudian disempurnakan dengan adanya jawab syarat yushaddidu fil uqubati, dia pun akan memperberat hukumannya. Kemudian dzaraf selanjutnya berupa lafaz mudh yang bermakna sejak. Contohnya seperti lafaz safaro akhi mul tola'at asyamsu. Safaro bepergian, akhi siapa saudaraku, mut tola'at asyamsu, mut sejak, tola'at terbit, asyamsu apa matahari. Saudaraku bepergian sejak matahari terbit. Di sini kita perhatikan lafaz mut tola'at asyamsu. Mud sejak, tola'ati syamsu, tola'at terbit, asyamsu apa matahari. Tola'at asyamsu adalah merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il, di mana posisi daripada tola'at asyamsu ini adalah sebagai mudhof ilaih, sementara mudhofnya adalah berupa lafaz mud yang merupakan dzaraf zaman. Safaro akhi muttala'at asyamsu, saudaraku itu bepergian sejak matahari terbit. Susunan muttala'at asyamsu adalah jumlah idhofiyah yang maknanya masih belum sempurna sebelum adanya susunan safaro akhi. Ketika lafaz safaro akhi ini ditambahkan sebelumnya, maka makna daripada muttala'at asyamsu itu pun dapat dijadikan sebagai pelengkap dan memiliki pemahaman yang sempurna. Hanya sekedar muttala'at asyamsu saja maknanya masih belum dapat difahami. Sejak matahari terbit, ada apa? Kenapa dan mengapa sejak matahari terbit? Maka dibutuhkanlah penjelasan safaro akhi, bahwa saudaraku itu bepergian ketika matahari terbit. Kemudian yang selanjutnya adalah dzaraf yang berupa lafaz mundhu. Maknanya sama dengan mud, yaitu bermakna sejak. Contohnya seperti lafaz surirtu mundhu ro'aituka. Surirtu bahagia siapa aku, mundhu ro'aituka sejak ro'aitu melihat siapa aku ka kepadamu. Aku bahagia sejak aku melihatmu. Di sini kita perhatikan lafaz mundhu ro'aituka. Ro'aitu ini adalah jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih, sementara mundu yang merupakan dzaraf posisinya sebagai mudhofnya. Mundu ro'aituka adalah rangkaian yang berupa jumlah idhofiyah yang maknanya masih belum sempurna sebelum adanya lafaz surirtu. Sejak aku melihatmu. Kenapa? Ada apa dan apa maksud dari mundu ro'aituka? Baru kemudian ketika lafaz surirtu ditambahkan, maka maknanya pun dapat difahami. Aku bahagia sejak aku melihatmu. Kemudian dzaraf selanjutnya itu adalah berupa lafaz haitsu. Kita ambil contoh seperti lafaz ajlisu haitsu wajadtu makanan. Ajlisu, aku akan duduk. Haitsu, dimanapun.
wajatu mendapatkan siapa aku, makanan kepada tempat. Aku akan duduk dimanapun aku menemukan sebuah tempat. Di sini kita perhatikan lafaz haitsu wajatu. Wajatu ini adalah jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Sementara mudhofnya adalah dhorof yang berupa lafaz haitsu. Haitsu ini adalah dhorof makan. Haitsu wajatu, dimanapun wajatu menemukan siapa aku. Rangkaian haitsu wajatu ini adalah jumlah idhofiyah yang maknanya masih belum sempurna sebelum disandarkan kepada kalimat yang lain. Keberadaan daripada lafaz ajlisu ini akan memberikan kesempurnaan makna terhadap keberadaan lafaz haitsu wajatu. Aku akan duduk dimanapun aku mendapatkan suatu tempat. Dan contoh yang selanjutnya adalah lafaz lamma. Lamma ini juga merupakan dhorof. Contohnya seperti lafaz lamma taraqtu al-baba fatahat li. Lemma tatkala toroktu mengetuk siapa aku, al-baba kepada pintu, fatahat maka membuka siapa dia, li untukku. Tatkala aku mengetuk pintu, dia membukakannya untukku. Di sini kita perhatikan lafaz lamma torokot. Lamma ini adalah dhorof yang posisinya sebagai mudhof, sementara torokot ini adalah jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Keberadaan dari rangkaian lamma toroktu ini masih belum sempurna maknanya tanpa ada keberadaan lafaz fatahat li. Karena memang lamma sendiri termasuk dari adat syarat yang butuh kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Hanya dengan menyebutkan fi'il syaratnya saja tanpa keberadaan jawab syarat, maka maknanya masih belum sempurna. Ini adalah beberapa kalimat yang merupakan dhorof, di mana dhorof tersebut dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah, di mana rangkaian dari mudhof dan mudhof ilaih masuk dalam kategori jumlah idhofiyah. Dikatakan jumlah karena memang mudhof ilaihnya berupa jumlah fi'liyah. Selanjutnya adalah ketika mudhof ilaihnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah dapat berfungsi sebagai mudhof ilaih ketika secara langsung terletak setelahnya dhorof-dhorof berikut. Yang pertama adalah ketika terletak setelah dhorof yang berupa lafaz haina. Jadi haina ini bisa masuk kepada jumlah fi'liyah dan juga bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Kita ambil contoh seperti lafaz hataftuka haina anta naimun. Hataftuka, menelpon siapa aku, ka kepadamu, haina ketika, anta adapun engkau, naimun ialah tidur. Aku menelponmu ketika kamu tidur. Di sini kita perhatikan lafaz haina anta naimun. Anta naimun adalah jumlah ismiyah, di mana terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah anta naimun ini posisinya sebagai mudhof ilaih dan mudhofnya adalah berupa lafaz haina. Jadi susunan jumlah ismiyah itu kedudukannya akan menjadi mudhof ilaih manakala salah satunya bertemu secara langsung dengan dhorof yang berupa lafaz haina. Haina anta naimun maknanya juga masih belum sempurna tanpa keberadaan lafaz yang lain. Salah satunya adalah ketika berupa lafaz hataftuka. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala dhorof tersebut berupa lafaz id. Id ini juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah dan juga bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz zurtu jaddi. Id
huwa fil mustashfa. Zurtu mengunjungi siapa aku, jadi kepada kakekku. Id ketika huwa adapun dia jadi fil mustasfa ialah berada di rumah sakit. Aku mengunjungi kakekku ketika dia berada di rumah sakit. Di sini kita perhatikan lafaz id huwa fil mustasfa. Huwa fil mustasfa ini adalah susunan jumlah ismiyah di mana posisinya sebagai mudhof ilaih dan mudhofnya adalah berupa lafaz id yang merupakan dhorof. Id huwa fil mustasfa ini juga maknanya masih belum sempurna tanpa ada keberadaan yang lain. Karena id huwa fil mustasfa ini hanya sekedar pelengkap atau hanya sekedar keterangan saja. Dan keterangan itu maknanya akan dapat difahamin manakala terdapat kalimat yang lainnya. Salah satunya adalah zurtu jaddi, aku mengunjungi kakekku. Kapan itu? Id huwa fil mustasfa, ketika dia berada di rumah sakit. Kemudian dhorof yang selanjutnya adalah idza. Namun idza di sini berbeda dengan idza sebelumnya. Manakala idza yang masuk kepada jumlah fi'liyah itu adalah idza yang termasuk dari adat syarat. Namun idza yang masuk di dalam jumlah ismiyah itu adalah idza fujaiyah, yaitu idza yang bermakna tiba-tiba. Contohnya seperti lafaz nadaitu Umaro fa'idha huwa amamal babi. Nada itu memanggil siapa aku, Umaro kepada Umar. Fa'idha maka tiba-tiba, huwa adapun dia Umar, amamal babi ialah berada di depan pintu. Di sini kita perhatikan lafaz idza huwa amamal babi. Huwa amamal bab ini adalah jumlah ismiyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Sementara mudhofnya itu adalah idza fujaiyah. Idza huwa amamal bab ini maknanya masih belum sempurna ketika masih belum ada lafaz nada itu umaro. Keberadaan nada itu umaro di dalam susunan ini memberikan kesempurnaan makna dalam susunan idza huwa amamal bab yang merupakan rangkaian dari jumlah idhofiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah dhorof yang berupa mud. Maknanya adalah sejak. Jadi mud ini bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafaz lam aroka mud anta sobiyun. Lam aro tidak melihat siapa aku kepadamu, mud anta sobiyun, mud sejak, anta adapun engkau, sobiyun ialah masih kecil. Aku tidak melihatmu sejak kamu masih kecil. Di sini kita perhatikan mud anta sobiyun. Anta sobiyun ini adalah jumlah ismiyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Sementara mudhofnya itu adalah dhorof yang berupa mud. Mud anta sobiyun, sejak kamu masih kecil. Ini juga mananya masih belum sempurna sebelum adanya lafaz lam aroka. Karena emang mud anta sobiyun hanyalah sekedar penjelas atau keterangan dari lafaz lam aroka. Sehingga keberadaannya hanya sekedar pelengkap saja. Dan pelengkap maknanya tidak akan sempurna tanpa adanya kalimat yang pokok. Kemudian selanjutnya dhorof tersebut berupa lafaz mundu. Sama dengan mud tadi, bisa masuk kepada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lam anqati' an ziyaratil jari mundu huwa maridun. Lam angkoti tidak terputus siapa aku an ziyaratil jari dari mengunjungi tetangga.
mundu sejak, huwa adapun dia, aljar maridun ialah sakit. Aku tidak berhenti mengunjungi tetangga sejak dia sakit. Di sini kita perhatikan lafaz mundu huwa maridun. Huwa maridun adalah jumlah ismiyah karena berupa susunan mubtada dan khobar yang posisinya sebagai mudhof ilaih, sementara mundu ini adalah mudhofnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dhorof yang berupa lafaz haitsu. Contohnya seperti lafaz urafikuka haitsu anta musafirun. Urafiku akan menemani siapa aku kepadamu, haitsu kemanapun, anta adapun engkau, musafirun ialah bepergian. Aku akan menemanimu kemanapun kau bepergian. Di sini anta musafir adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, sementara lafaz haitsu ini adalah dhorof. Haitsu ini dimudhofkan kepada jumlah ismiyah, sehingga jumlah ismiyah ini statusnya sebagai mudhof ilaih, sementara haitsu adalah mudhofnya. Dan rangkaian ini masuk di dalam paket jumlah idhofiyah. Maknanya masih belum sempurna tanpa adanya lafaz urafikuka. Dan yang selanjutnya adalah dhorof yang berupa lafaz yaum. Kita ambil contoh seperti lafaz zurtuka yauma anta maridun. Zurtu berkunjung atau mengunjungin siapa aku kepadamu, yauma anta maridun pada hari anta adapun engkau, maridun ialah sakit. Aku mengunjungimu pada hari kamu sakit. Anta marid adalah jumlah ismiyah yang posisinya sebagai mudhof ilaih, sementara lafaz yaum ini adalah dhorof yang posisinya sebagai mudhof. Jadi yaum dimudhofkan kepada jumlah ismiyah yang berupa lafaz anta marid. Yauma anta marid adalah hanya sekedar keterangan saja di dalam susunan kalimat yang maknanya masih belum sempurna tanpa adanya kalimat pokok yang berupa lafaz zurtuka. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa macam dhorof, di mana dhorof tersebut dapat dimudhofkan secara langsung kepada jumlah, baik jumlah tersebut berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Selanjutnya jumlah idhofiyah adalah merupakan rangkaian yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof ilaihnya berupa jumlah. Dan keberadaan dari jumlah idhofiyah di dalam susunan kalimat ini masih belum memiliki kesempurnaan makna karena termasuk idhofah, dan kesempurnaan maknanya tergantung pada keberadaan dari kalimat yang lain. Tanpa adanya kalimat yang lain, maka jumlah idhofiyah ini maknanya masih belum sempurna. Demikianlah penjelasan tentang jumlah idhofiyah serta makna dan statusnya dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.